Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Bagi adik-adik yang sedang sakit, Ibu Susi doakan semoga lekas sembuh. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Bina Iman Anak Santo Gregorius. Nah, adik-adik, tema hari ini adalah tentang percaya saja. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, adik-adik, Ibu Susi akan mempersembahkan lagu buat adik-adik. Nah, adik-adik bisa kok. Mudah. Dengarkan ya. Aku anak Tuhan, Tuhanku hebat. Tuhan beri mukjizat yang percaya dan taat. Selalu rajin berdoa, membaca kitab suci, patuh orang tua, saling mengasihi. Nah, itu lagu untuk adik-adik semua ya. Nah, adik-adik pasti sudah tidak sabar. Nah, sudah siap belum? Siapkan kitab sucinya. Duduk yang manis. Mari kita mulai Bina Iman Anak hari ini. Bila tobat telah melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya gabung oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan gabung oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau gabung oleh kasih-Nya. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adikku sekalian, sebelum mengawali Bina Iman minggu ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih atas malam yang indah tadi serta pagi yang cerah ini. Tuhan, kami akan mengawali Bina Iman. Berkatilah kami Tuhan, supaya pesan-pesan yang akan disampaikan dapat menjadikan kekuatan bagi iman kami. Tuhan, di dalam pandemi ini kami mohon berkat-Mu Tuhan. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga juga kami dapat mematuhi protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami serahkan semua harapan dan semua kelegaan yang kami rindukan selama ini hanya kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman dapat beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Injil Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Markus bab 5, 21 sampai dengan 24, 35b sampai 43. Apakah adik-adik sudah mempersiapkan buku Alkitabnya? Kalau sudah siap, marilah kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia.
Sedang Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang orang pun ikut kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah Yesus masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan Yesus masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Kata Yesus, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir dengan takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Berta di sini. Pagi hari ini, renungan yang kita akan kupas adalah dari Injil Markus 5 ayat 21 sampai dengan 24 dan bab 35b sampai dengan 43. Tema hari ini adalah bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nah, sebelum kita lanjutkan anak-anak, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Siapakah di antara kalian semua ini yang pernah sakit? Dan apa yang kira-kira orang tua kalian lakukan? Ya, tentu saja Mama dan Papa akan berusaha untuk mengobati atau membawa ke dokter, ke rumah sakit. Agar apa anak-anak? Agar kalian semua cepat sembuh. Nah, pada hari ini, Ibu juga akan menceritakan tentang seorang bapak yang bernama Yairus. Bapak ini mempunyai seorang putri anak-anak yang sedang sakit parah. Dia udah dibawa berobat kemana-mana,
tetapi tidak sembuh juga. Pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang mengadakan perjalanan ke Galilea. Dan Bapak Yairus pernah mendengar anak-anak bahwa Tuhan Yesus biasa menyembuhkan orang sakit. Karena itu, Bapak Yairus langsung mencari Tuhan Yesus untuk meminta kesembuhan buat anaknya. Dalam perjalanannya, Tuhan Yesus telah bertemu dengan seorang perempuan yang sudah lama mengalami sakit pendarahan. Dan beliau memberikan mujizatnya, anak-anak, sehingga perempuan tersebut disembuhkannya. Dia tidak mengalami pendarahan lagi. Hebat kan? Nah, setelah itu Bapak Yairus sudah bertemu anak-anak dengan Tuhan Yesus. Dia memohon belas kasihnya kepada Tuhan Yesus untuk bisa menyembuhkan putrinya yang sedang sakit parah itu. Mendengar permintaan Yairus, Tuhan Yesus memutuskan untuk pergi ke rumah Yairus. Tetapi anak-anak, dalam perjalanannya, seorang saudara dari Bapak Yairus mengatakan bahwa anak Bapak Yairus ini sudah mati. Jadi Tuhan Yesus sudah enggak usah lagi repot-repot untuk menghiraukannya. Dan apa kira-kira anak-anak yang Tuhan Yesus katakan? Beliau berkata, jangan takut, percaya saja. Setibanya di rumah Yairus, banyak orang yang menangis anak-anak di rumahnya itu. Kata Tuhan Yesus, dia berkata dan bertanya, mengapa kalian semua menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Nah, lalu mereka semua tertawa, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar putri Bapak Yairus tersebut. Dan beliau memegang tangan anak itu dan berkata, Talikum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu langsung bangun dan bangkit untuk berdiri dan berjalan. Semua orang yang melihat terheran-heran. Dan Bapak Yairus tertawa bahagia anak-anak. Karena anaknya hidup kembali. Nah, anak-anak. Begitu hebat mujizat dari Tuhan ya. Nah, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Beliau juga mengatakan bahwa bagi kita Tuhan juga menginginkan untuk menjadi anak yang selalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu ada bagi anak-anak semua. Jadi anak-anak nggak boleh takut lagi ya, karena kalau kita percaya dengan tulus dan memohon kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Baik anak-anak, sekian dulu renungan dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bisa melaksanakan dengan baik. Sampai berjumpa lagi dengan Ibu dalam acara yang sama di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kakak akan ajarin adik-adik untuk bikin aktivitas nih. Ini dia aktivitasnya, tangan. Nah adik-adik mau tahu nggak cara bikin ini? Ini gampang banget loh bikinnya. Kalau adik-adik mau tahu, adik-adik boleh simak ya.
caranya setelah video ini. Pertama, adik-adik siapkan kertas, boleh kertas karton, buku gambar atau apapun, boleh. Setelah itu, adik-adik bisa gambar tangan seperti di atas. Setelah itu bisa dipotong seperti ini ya adik-adik, sesuai gambar yang udah adik-adik buat tadi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini detailnya. Kakak tulis tangan Tuhan ajaib, menyembuhkan, memberikan motivasi, menyemangati, memberikan perubahan, dan memberkati. Nah, adik-adik boleh gambar sesuka hati adik-adik ya. Selamat mencoba. Marilah adik-adik, sebelum pertemuan via online hari ini kita akhiri, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kegiatan via hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga berguna bagi perkembangan iman kami. Ya Bapa, kami juga berdoa buat teman kami, saudara kami, orang tua kami yang sedang sakit karena wabah virus corona. Semoga Kau beri semangat sehat dan Kau sembuhkan. Ya Bapa, semoga kegiatan via ini dapat menguatkan iman kami semua. Marilah kita doakan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, 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 ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, 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 ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Terima kasih. Adik-adik, sudah di penghujung acara sekolah minggu kita hari ini loh. Wah, sudah tidak terasa ya. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir pada hari ini. Nah, adik-adik, semoga biar hari ini yang telah disampaikan oleh Bu Berta dan kakak-kakak pendamping lainnya, semoga bisa menjadi panutan dalam kehidupan adik-adik nanti ya. Nah, semoga kita bisa bertemu di minggu selanjutnya. Dadah!